Metode pembuatan garam dan ester dari asam sitrat terdiri dari komponen-komponen dan metode pembuatan. Yang pertama, kalsium sitrat. Netralisasi asam sitrat dengan kalsium hidroksida atau kalsium karbonat. Yang kedua, ferik sitrat. Dibuat dari reaksi asam sitrat dengan besi hidroksida. Yang ketiga, manganes sitrat. Diperoleh dengan mengendapkan mangan karbonat dari larutan mangan sulfat dan natrium karbonat. Endapan yang disaring dan dicuci dicerna terlebih dahulu dengan larutan asam sitrat secukupnya untuk membentuk mangan sitrat dan kemudian dengan natrium sitrat untuk menyelesaikan reaksi. Yang keempat, potasium sitrat. Mengkristal dan mengeringkan larutan kalium sitrat yang dibuat menggunakan larutan asam sitrat dan kalium hidroksida. Yang kelima, sodium sitrat. Netralisasi asam sitrat dengan natrium hidroksida atau natrium karbonat. Yang keenam, diamonium sitrat. Netralisasi parsial asam sitrat dengan amonia. Yang ketujuh, isopropil sitrat. Esterifikasi asam sitrat dengan isopropanolol. Yang kedelapan, steril sitrat. Esterifikasi asam sitrat dengan steril alkohol. Yang kesembilan, trietil sitrat. Esterifikasi etil alkohol dengan asam sitrat. Yang kesepuluh, triisosteril sitrat. Diproduksi dari isosteril alkohol dan asam sitrat dalam proses esterifikasi khusus tanpa menggunakan katalis logam bobot. Yang terakhir, yang ke-11, triositildiodesil sitrat. Diproduksi dari oktildiodesil alkohol dan asam sitrat dalam proses esterifikasi eksklusif tanpa menggunakan katalis logam bobot. Adapun penggunaannya, asam sitrat dilaporkan berfungsi dalam kosmetik sebagai zat pengkelat, pengatur pH atau bahan pewangi. Beberapa garam anorganik dari sistem sitrat dilaporkan berfungsi sebagai pengatur pH atau zat pengkelat. Garam-garam ini juga mempunyai banyak fungsi lain yang dilaporkan, termasuk zat pengkondisi kulit, zat penyangga, zat kosmetik, zat perawatan mulut, biosida kosmetik atau pestisida. Alkil ester dilaporkan berfungsi terutama sebagai agen pengkondisi kulit, tetapi beberapa di antaranya juga dilaporkan memiliki fungsi lain, termasuk bahan pelunak, pelarut, dan bahan pewangi. Fungsi garam dan ester dari asam sitrat. Fungsi yang pertama, pengaruh pH. Jenis sitratnya, sitrat asid, kalsium sitrat, monosodium, sitrat potasium, dan sodium sitrat. Fungsi kedua, sebagai bahan pengelat, jenis sitratnya sitrat asid dan sodium sitrat. Yang ketiga, sebagai bahan wewangian, jenis sitratnya dilauri sitrat, disteril sitrat, isodesil sitrat, steril sitrat, tri-C1213, alkil sitrat, tri-C1415, alkil sitrat, trietil heksil sitrat, trisopropil sitrat, dan triolei sitrat. Yang keempat, fungsi agen penyangga. Jenis sitratnya trikapril sitrat, triheksil desil sitrat, triisosetil sitrat, triisosteril sitrat, trilauri-sitrat, triosetildiodesil sitrat, tristeril. Yang kelima, fungsi bahan pelembab kulit emolien. Jenis sitratnya itu ferik sitrat dan magnesium sitrat. Yang keenam, bahan pengondisi kulit oklusif. Jenis sitratnya itu etil citrates. Yang ketujuh, bahan pelembab kulit lain-lain. Jenis sitratnya isodesil sitrat, isopropil sitrat dibutil, dan sitrat triethil sitrat. Yang kedelapan, fixavit rambut. Jenis sitratnya aluminium sitrat. Yang kesembilan, fungsi plastiser. Jenis sitratnya zinc sitrat. Yang kesepuluh, astrigen kosmetik. Jenis sitratnya koper sitrat. Yang kesebelas, bahan perawatan mulut. Jenis sitratnya isopropil sitrat dan tributil sitrat.
Analisis dan contoh produk. Pembuatan garam dari asam nitrat. Analisis proses. Proses yang umum melibatkan reaksi netralisasi atau pelarutan diikuti dengan kristalisasi untuk memisahkan produk garam padat. Contoh produk: amonium nitrat atau NH4NO3. Ini adalah salah satu garam nitrat yang paling banyak diproduksi. Reaksinya, asam nitrat bereaksi dengan amonia HNO3 plus NH3 NH4NO3. Kegunaannya terutama digunakan sebagai bahan utama dalam pupuk karena kandungan nitrogennya yang tinggi dan juga sebagai komponen dalam beberapa bahan peledak industri. Kemudian natrium nitrat atau NaNO3 dikenal juga sebagai tembaga. Kegunaannya digunakan sebagai zat pewarna dan dalam proses pemurnian logam tertentu. Kemudian pembuatan ester dari asam nitrat. Analisis proses. Reaksi ini melibatkan substitusi gugus OH dari alkohol dengan gugus nitrat ONO2 dari asam nitrat. Proses ini disebut nitrasi dan memerlukan kontrol suhu dan keamanan yang ketat karena banyak produksi ester nitrat yang bersifat eksplosif. Contoh produk: gliserin atau gliseril trinitrat. Reaksinya itu antara gliserol atau alkohol dan asam nitrat pekat dengan adanya katalis asam sulfat. Kemudian kegunaannya merupakan bahan peledak yang sangat kuat dan juga digunakan dalam obat-obatan sebagai vasodilator untuk penyakit jantung. Kemudian nitroselulosa. Reaksinya, selulosa atau polimer alkohol alami bereaksi dengan asam nitrat. Kemudian kegunaannya digunakan dalam pembuatan pernis, bahan propelan atau misiu tak berasap, dan bahan peledak. Kemudian etil nitrat. Reaksinya antara etanol dan asam nitrat. Kemudian kegunaannya digunakan dalam sintesis organik dan terkadang sebagai aditif bahan bakar. Keamanan. Panel menyimpulkan bahwa asam sitrat dan garam sitrat anorganik serta ester alkyl sitrat yang dicantumkan di bawah ini aman dalam praktik penggunaan dan konsentrasi saat ini. Garam asam sitrat, aluminium sitrat, kalsium sitrat, koper sitrat, diamonium sitrat, isodium siprit sitrat, fluoris sitrat, magnesium sitrat, manganes sitrat, monosodium sitrat, potasium sitrat, sodium sitrat, dan zinc sitrat. Ester asam sitrat, isodesil 1 sitrat, isopropilil sitrat, steril sitrat, dilauril sitrat, disteril sitrat, ibutil sitrat, tri-C12 sampai 13 alkil sitrat, tri-C14 sampai 15 alkil sitrat, tri-kaprilil sitrat, tri-etil sitrat, tri-ethil heliksil sitrat, tri-heksil desil sitrat, tri-soketil sitrat, tri-sosopril sitrat, trilauril sitrat, trioktilhidrositrat, triotil sitrat, trisosteril sitrat, tristeril sitrat, etil sitratos. Kemudian kopolimer akhir. Deskripsi. The Cosmetic Ingredient Review CIR Expert Panel. Penilaian keamanan 126. Kopolimer
akrilat 56 dari bahan-bahan ini sebelumnya telah ditinjau oleh panel dan 70 lainnya ditinjau. Di sini untuk pertama kalinya panel meninjau data baru yang relevan termasuk frekuensi dan sifat fisika dan kimia. Kopolimer adalah polimer yang disintesis dari dua atau lebih monomer berbeda, dan polimer silang adalah kopolimer yang berikatan silang, yaitu rantai polimer individual dihubungkan dengan molekul penghubung zat pengikat silang. Sejumlah besar kopolimer dan polimer silang yang sebagian besar dibuat dari monomer yang sebagian mencakup asam akrilat atau asam metakrilat seperti metil, etil, propil, atau butil ester dari asam-asam ini, garam dari salah satu atau kedua asam ini. Kopolimer akrilat sebagai kopolimer metil metakrilat dan etil akrilat yang terpolimerisasi penuh dengan komposisi kuantitatif digambarkan sebagai polietil akrilat kometil metakrilat. Sifat fisika dan kimia. Kopolimer adalah polimer yang disintesis dari dua atau lebih monomer berbeda, dan polimer silang adalah kopolimer yang berikatan silang, yaitu rantai polimer individual dihubungkan dengan molekul penghubung atau zat pengikat silang. Sejumlah besar kopolimer dan polimer silang yang sebagian besar dibuat dari monomer yang sebagian mencakup asam akrilat atau asam metakrilat seperti metil, etil, propil, atau butil ester dari asam-asam ini, garam dari salah satu atau kedua asam ini. Kopolimer akrilat sebagai kopolimer metil metakrilat dan etil akrilat yang terpolimerisasi penuh dengan komposisi kuantitatif digambarkan sebagai poli atau etil akrilat kometil metakrilat. 2:1 diproduksi melalui polimerisasi emulisasi menurut Eisel et al. 2013. Polimerisasi monomer yang diawali redoks etil akrilat dengan metil makrilat terjadi melalui penggunaan sistem inisiator redoks donor radikal bebas. Polietilen glikol monosteril ether digunakan sebagai pengemulsi dalam proses dan akil merkaptan digunakan sebagai zat pengubah rantai. Di akhir proses, pengemulsi ditambahkan untuk mengurangi busa. Monomer sisa dan kelebihan air dihilangkan dengan distilasi uap air, dan pH campuran reaksi disesuaikan dengan natrium hidroksida. Proses polimerisasi emulsi serupa digunakan untuk mensintesis kopolimer akrilat sebagai kopolimer terpolimerisasi penuh dari metil akrilat, metil metakrilat, dan asam metakril dengan komposisi kuantitatif yang digambarkan sebagai poli atau metil akrilat ko, metil metakrilat, asam metakrilat. 7:3:1 dalam media berair. Polimerisasi dilakukan melalui inisiator radikal bebas, sodium lauryl sulfat atau SLS, dan polisorbat 80 digunakan sebagai pengemulsi, dan alkil merekapkan digunakan sebagai zat pengubah rantai. Parameter fisik dan kimia kopolimer akrilat. Parameternya bentuk fisik nilainya white beads atau sebagai asam 2-propenoat 2-metil polimer dengan butil 2-metil 2-propenoat, etil 2-metil 2-propenoat, dan etil 2-propenoat. Cairan dalam bentuk komersial membentuk film saat dikeringkan. Warnanya milk white. Baunya karakteristik. Bobot molekul gram per mol. 100.000 bobot rata-rata sebagai asam 2-propenoat 2-metil polimer dengan butil 2-metil 2-propenoat.
etil 2 metil 2 propenoat dan etil 2 propenoat 600.000 bobot rata-rata sebagai kopolimer terpolimerisasi penuh dari metil akrilat, metil metakrilat, dan asam metakrilat 280.000 bobot rata-rata sebagai kopolimer terpolimerisasi penuh dari metil akrilat, metil metakrilat, dan asam metakrilat. Parameter density specific gravity 1,037 sampai 1,047 sebagai kopolimer terpolimerisasi penuh dari metil metakrilat dan etil akrilat. Parameter kelarutan dalam air dapat larut dalam air. Penggunaan karbomer memiliki frekuensi penggunaan tertinggi menurut data VCRV tahun 2018. Bahan ini digunakan dalam 6.434 formulasi kosmetik atau 6.175 penggunaan dengan nama karbomer dan 259 penggunaan terdaftar dengan berbagai nama dan sebagian besar penggunaan ini 5.336 adalah pada produk lainnya, misalnya personal cream produk Council 2018, US Food and Drug Administration 2018, akrilat komplumer dan akrilat C10-30, alkil akrilat cross polimer atau pelarut tidak ditentukan, memiliki frekuensi penggunaan tertinggi berikutnya dengan masing-masing penggunaan 3.177 dan 3.135 yang dilaporkan. Banyak kompolimer alat lain yang digunakan memiliki ratusan kegunaan, meskipun beberapa hanya memiliki sedikit kegunaan. Hasil survei konsentrasi penggunaan yang dilakukan VCRP pada tahun 2018 menunjukkan bahwa akrilat kopolimer memiliki konsentrasi penggunaan maksimum tertinggi digunakan hingga 98,6% pada pemanjangan kuku. Penggunaannya pada kategori produk selain produk kuku tidak terlalu tinggi, tetapi akrilat kopolimer digunakan hingga 25% pada produk yang menyebabkan kontak kulit atau produk wajah dan leher. Adapun kesimpulan, yang pertama, asam nitrat atau HNO3 adalah asam kuat dan agen pengoksidasi yang sangat reaktif. Sifat ini memungkinkannya bereaksi dengan berbagai bahan, termasuk logam, basa, dan alkohol untuk membentuk garam nitrat dan ester nitrat. Adapun rekomendasi, yang pertama, prioritaskan keselamatan. Penanganan asam nitrat harus dilakukan dengan sangat hati-hati menggunakan alat pelindung dari APD yang sesuai dan di dalam lemari asam foam hot untuk menghindari paparan uap berbahaya. Yang kedua, kontrol suhu reaksi. Reaksi sintesis terutama esterifikasi dan neutralisasi tertentu bersifat eksotermik. Kontrol suhu yang cermat sangat penting untuk mencegah pelepasan panas yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan ledakan atau pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Yang ketiga, penyiapan pembuangan yang tepat. Simpan asam nitrat dan produk nitrat jauh dari bahan organik, sumber panas, atau bahan yang mudah terbakar. Limbah kimia harus dibuang sesuai dengan protokol keamanan dan lingkungan yang berlaku. Yang keempat, pilih metode yang efisien. Untuk produksi skala industri,
Proses oksidasi amonia dengan katalis platinum rhodium adalah metode yang paling umum dan efisien untuk memproduksi asam nitrat sebagai bahan baku. Yang kelima, pahami sifat produk. Penggunaan produk akhir harus didasari oleh pemahaman mendalam tentang sifat pengoksidasi dan potensinya sebagai bahan peledak, terutama dalam aplikasi pertambangan atau pertanian.